nama saya Rafid Akbar Finatia. Nama saya Alenski Matius Siregar. Nama saya Gina Halilawanda. Nama saya Sabrina Fitria Iba. Nama saya Syara Cantifanka. Nama saya Amelia Zulatul Abida. Nama saya Lina Larasati. Nama saya Miftah Aisyah. Nama saya Ahmad Hidayat. Saya Rafi Hidayat. Selamat menonton. Nah, sebelum kita masuk ke video edukasinya, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih apa yang dimaksud dengan HAM atau hak asasi manusia? Untuk pengertian hak asasi manusia atau HAM, merujuk pada hak-hak yang melekat pada suatu individu hanya karena mereka manusia tanpa memandang ras, agama, gender, kebangsaan, atau status sosial mereka. Hak ini dianggap fundamental, universal, dan inheran bagi semua manusia, dan mereka seharusnya dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh pemerintah dan sistem hukum dalam suatu masyarakat. Untuk jenisnya sendiri, hak asasi manusia mencakup berbagai hal loh teman-teman, seperti hak sipil atau politik, yaitu hak kebebasan berpendapat atau hak atas privasi, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Hak ekonomi, hak sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan layak, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, dan hak atas makanan. Serta hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Nah, untuk pengertiannya segitu dulu ya teman-teman. Lanjut di videonya. Dadah! Bye-bye. Perkenalkan, dia adalah Rapid, seorang siswa pelajar SMA yang terlahir sebagai ras Cina dan tinggal di Indonesia. Dengan perbedaan yang ia punya, membuat Rapid dijauhi oleh teman-temannya yang selalu meledek bahkan membuli dia. Cina, jalan yang bener dong. Punya mata nggak sih lu? Sipit. Ayo jadi cipit kalau mau. Punya mata nggak sih lu? Hah? Elah. Itu sih sama Rapid, dia walaupun berbeda sama kita, dia juga punya hak yang sama kita. Iya benar kan, kalian udah belajar tentang hak asasi manusia dan perbuatan kalian itu tidak mencerminkan hak asasi manusia. Apa Con? Nggak usah sosok ajarin deh tentang HAM ini itu. Lu kalau mau pidato ntar pas upacara aja. Tahu, nggak sosok jadi pahlawan lu, Rapinya aja juga nggak kenapa-kenapa. Udah biasa aja. Tahu lu ganggu keseruan kita aja lu. Kalau mau ikutan mah ikutan aja, bilang dia mah nggak akan Tahu, ngadu. Ya di nggak? sini. Ih, kalian ini apaan sih? Kalian itu udah melanggar hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat loh. Kalian nggak boleh ngebiarin Rapid untuk diem aja karena itu hak dia. Kalian tuh bener-bener ya. Terus kalau kita ngomong apapun itu juga hak kita, dan Rapid punya hak buat ngaduin kalian semua ke guru. Dan perbuatan kalian itu emang udah keterlaluan. Emang bikin kalian keren? Enggak kan? Bener, kalian itu ngeganggu ketentraman sekitar loh. Ada apa ribut-ribut? Kalau kamu kenapa di bawah? Ayo berdiri. Kamu kenapa? Tadi di bawah. Jadi gini Bu, tadi kan saya ke toilet ya sama teman saya. Terus pas saya balik, saya ngeliat Rapid dibully sama temen-temennya ini. Bener Bu, mereka membuli Rapid semua. Apa benar kalian melakukan pembulian? Enggak. Kan kita cuma main-main doang, Bit. Ya nggak? Ibu kecewa dengan kalian. Baru saja minggu lalu kita membahas tentang hak asasi manusia, tentang hak yang dimiliki semua manusia sejak ia lahir. Dan kalian tahu kan bahwa Rapid juga memilih hak itu? Kan dia orang Cina, Bu. Ngapain dia di sini? Tahu. Iya, ngapain? Terlepas dari apapun rasnya, Rapid adalah seseorang manusia. Dia juga memilih hak asasi manusia, di mana dia mendapatkan ketentraman dan keamanan yang sama dengan kita. Dan juga kalian ini sudah melanggar hukum, tahu kalian? Yaelah, hukum apa sih Bu? Orang kita tadi cuma main-main, ya nggak, Bit? Iya, orang main doang. Main-main doang, so. Tahu. Rapid, ibu mau kamu jujur, kamu gak usah takut sama mereka. Kamu mempunyai hak yang sama dengan mereka. Sekarang kamu jawab, kamu diapain sama mereka? Gak apa-apa Pit, ngomong aja. Saya sering dibully Bu. Saya juga sering dikatain Cina. Mata saya sering dikatain sipit. Saya juga sering dibilangin kalau saya ngadu, nanti saya bakal dipukul lebih parah. Astaga, kalian ini ya. Kalian tahu kan kalian sudah melanggar hak asasi manusia yang dilakukan ayat 2 bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
pertama pasal 28E ayat 2 dan 3 tentang semua orang berbebas untuk berpendapat. Dan juga pasal 28I ayat 1 dan 2 tentang hak untuk tidak disiksa dan tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Kalian sudah melanggar banyak peraturan manusia. Kalian harus dihukum agar kalian kapok. Ibu ingin orang tua kalian datang besok ke sekolah, dan juga ibu mau kalian minta maaf sama Rapid dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Sama satu lagi Bu, kayaknya mereka harus ikut seminar bullying sama HAM deh Bu. Bener Bu, supaya mereka sadar apa yang mereka lakuin itu salah. Bener tuh, kalian sekarang harus minta maaf. Dan apa-apaan kalian bajunya gak rapi, kalian tuh siswa. Pit, minta maaf Pit. Iya. Iya. Maafin gue, Pit. Nah, kalian udah lihat kan drama tadi? Gimana? Kalian udah paham kan kalau membuli orang itu adalah pelanggaran hak asasi manusia? Bener banget tuh, karena bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Dan tindakan bullying ini akan membuat trauma dan luka mental ataupun fisik bagi sang korban loh teman-teman. Itu apa? Kita harus mencegah bullying loh teman-teman, yaitu dengan cara 1. Sekolah harus menciptakan kultur yang aman, nyaman, dan sehat sehingga siswa bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya. Yang kedua, sekolah perlu memberikan sanksi tegas kepada siswa yang melakukan membuli sehingga pelaku merasa jera dan tidak melakukan tindakan bullying kepada temannya. 3. Harus diadakan seminar mengenai bullying yang membuat anak-anak menyadari bahwa hal tersebut adalah hal yang tercela dan sudah mencoreng hak asasi manusia seseorang. Yang keempat, guru dan orang tua perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik. Hal ini agar siswa atau anak bisa saling menghargai dan menghormati. Dan yang kelima adalah guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada siswa yang mengalami bullying sehingga mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan dan hingga takut bersosialisasi dengan anak lain. Nah, bukan cuma itu loh teman-teman. Kita juga harus tahu nih jenis-jenis bullying agar kita tidak mencoreng hak asasi manusia seseorang. Nah, yang pertama yaitu kontak fisik langsung. Tindakan ini meliputi memukul, menggigit, mendorong, menjambak, mencubit, dan mencakar. Mengunci seseorang dalam ruangan, memeras dan merusak barang orang lain juga termasuk tindakan perundungan loh teman-teman. Lalu yang kedua ada kontak verbal langsung. Perundungan juga bisa berupa ancaman, merendahkan, mencela, mengejek, memaki, mengintimidasi, dan mengganggu. Lalu yang ketiga ada perilaku non-verbal langsung. Contoh bullying non-verbal yaitu tatapan sinis, menjulurkan lidah, memperlihatkan ekspresi yang merendahkan, mengejek, dan mengancam. Nah, untuk yang keempat, perilaku non-verbal tidak langsung. Contohnya yaitu memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak atau mengucilkan serta mengabaikan secara sengaja atau mendiamkan seseorang. Lalu yang terakhir ada cyberbullying nih. Ini yang paling sering banget dilakuin oleh anak zaman sekarang. Karena di era yang serba teknologi seperti sekarang, tindakan bullying kadang bisa terjadi di media sosial loh teman-teman. Makanya kita harus hati-hati dalam berkata ataupun mengetik sesuatu. Nah, untuk hukum-hukum yang berlangsung tuh ada apa aja sih Kak? Nah kan tadi Alen udah jelasin kalau pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia dan hak asasi manusia memiliki hukum yang jelas di Indo, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28I. Pasal-pasal ini mengatur hak-hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif berdasarkan ras. Pembulian berdasarkan perbedaan ras melanggar hak untuk tidak didiskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM. Pembulian berdasarkan perbedaan ras dapat melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap martabat manusia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini secara khusus mengatur penghapus diskriminasi rasis dan etnis. Pembulian berdasarkan perbedaan ras melanggar undang-undang ini.
Terus yang terakhir, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penglihatan Paksa. Jika pembulian berdampak pada penghilangan paksa atau penahanan yang melanggar hak asasi individu, hal ini bisa melanggar undang-undang ini. Nah, segitu dulu penjelasan kami tentang HAM. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sekian video edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.